iman keislaman abang, boleh ya? Oh boleh, silakan. Tapi gantian nanya ya. Oke. Oke. Bang, saya dengar ada nggak jaminan keselamatan di dalam iman saudara saya Islam? Baik, saya kasih dalilnya bang ya. Di dalam hadis Muslim, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam, kata Nabi Muhammad, semua umatku akan masuk surga. Satu. Yang kedua, di dalam ayat Quran surah Maryam ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiyya. Itu gimana dalilnya itu, Bang? Tadi saya udah sebutkan ya. Inilah teman-teman semuanya sama kawan-kawan kita yang Kristen ini. Kalau saya cuma baca karena hafal, tidak saya tampilkan di layar, dianggap tidak berdata gitu loh. Ya sudah, saya tampilkan aja kalau gitu di layar ya. Oke. Bukannya saya ini belajar dari Google. Saya cuma bacain di mulut, saya dianggap tidak berdata gitu loh oleh umat Kristen gitu. Ini nih bang. Ini apa nih ya? Sebuah hadis yang saya bawakan ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Oke ya. Nah, di sini setiap umatku, kata Nabi ya, Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Jadi kayak gitu. Saya bukakan dulu Al-Quran saya. Al-Quran saya ambil dari Al-Quran NU ya. Ini teman-teman, saya bukakan Quran surah Maryam ya. Maryam, saya klik dulu di ayat 72. Nih bang, nih tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiyya. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa yang bertakwa ini? Anda bisa merujuk ke dalam Quran bang ya. Quran surah Ali Imran ayat 102. Nih, saya bukakan Ali Imran lagi 102. Biar teman-teman dan abangnya juga paham gitu ya. Siapa yang bertakwa? Yang bertakwa adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam ya. Silakan bang, itu dalilnya. Bang, mic nih ketutup. Iya, tapi abang bisa membedakan kan pertanyaan saya yang saya tanyakan itu bang, yang menjaminnya, yang menjamin siapa bang? Yang menjamin Allah dengan nabinya. Tadi udah saya bawakan ayatnya. Yang satu jaminan dengan dari cara, Nabi, yang kedua jaminan dari Allah. Dengan cara apa bang? Dijaminnya dengan cara apa? Ya, tsumma nunajjil ladzina taqaw, Allah menyelamatkan orang yang bertakwa. Artinya dengan cara apa? Dengan cara kita bertakwa gitu ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka kita akan diselamatkan dari kebinasaan atau dari neraka gitu. Nah, kalau Muhammad itu gimana bang? Cara menjaminnya kenapa? Gimana itu? Oh, cara menjaminnya baik. Nabi Muhammad berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Maka beliau memberikan syafaatnya kepada umat Islam. Jadi seperti itu. Nah, kalau Muhammad mengatakan bahwa jaminan keselamatan itu dengan menjaga kemaluannya, gimana itu? Gimana? Apa artinya Muhammad mengatakan dia menjamin keselamatan atau menjamin surga itu dengan menjaga kemaluan, itu gimana?
Oh, itu bukan jaminan dari Nabi Muhammad, jaminan dari Allah. Itu ada di dalam Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ya, alladzina hum li furujihim hafizun illa saya bukakan aja nanti dikira enggak berdalil. Loh, Anda aja loh yang menuduh-nuduh dirimu tidak berdalil dari tadi. Kebanyakan gini bang, Kristen kalau saya cuma bacakan dituduh tetap nggak ada data gitu ya. Kecuali ya nih. Santai aja, santai aja. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Ya, jadi menjaga kemaluan itu jaminan dari Allah ya, bukan cuma dari Nabi. Nabi hanya menyampaikan gitu. Nah, katanya di situ, katanya bahwa kalau umat yang menjaga kemaluannya, maka Rasulullah menjamin surga bagi orang itu. Bagaimana itu? Iya, bukan cuma Nabi, Allah pun menjamin orang-orang yang menjaga kemaluannya akan dimasukkan ke surga. Kenapa? Oh, berarti dengan menjaga kemaluan. Terus? Ya enggak bang, sih yang penting kan abang kan jujur, itu aja. Ya iya, karena ada ayatnya bang, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, innahu kana fakhisyah wa sa'a sabila, itu adalah jalan yang buruk. Maka dari itu jangan sampai berzina, kan kayak gitu. Oke. Sekarang saya boleh tanya satu hal bang ya, dengan pertanyaan yang sama. Sebagaimana yang Anda tanyakan, Anda meminta jaminan keselamatan di dalam agama Islam. Saya memberikan tekstualnya secara tertulis, secara teks gitu ya, bahwa Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala menjamin umat Islam masuk surga. Nah, sekarang saya minta secara tekstual juga ya, secara tekstual juga, di mana Yesus menjamin surga untuk Kristen. Sekali lagi ya, tekstualnya di mana Yesus menjamin surga untuk Kristen, bukan untuk orang yang percaya ya, tapi Yesus menjamin surga untuk Kristen. Silakan. Di dalam Roma bang. Yesus bang, bukan Paulus, bukan. Yesus yang saya minta, bukan Paulus. Roma itu surat Paulus ke Roma ya. Oke, tadi yang kamu tunjukkan ke saya itu dari mana bang? Kok bisa seperti itu cara ngomongnya gitu jadi? Maksudnya? Tadi yang kamu baca itu tadi dari mana itu tadi? Tulisan siapa itu? Yang kamu baca tadi itu? Yang saya baca maksudnya? Iya, yang kamu baca tadi itu tulisannya siapa? Al-Quran tadi. Nah, kalau yang saya baca kan Alkitab. Oh iya, yang saya baca Al-Quran dan itu dari Allah dan langsung dari Nabi, kan kayak gitu. Nah, sekarang saya minta langsung dari Yesus, bukan dari Paulus, kayak gitu. Loh, begini bang, kan Alkitab itu kan, itu tadi yang kamu baca itu surah mana itu? Siapa yang nulis itu? Gitu. Baik. Kalau yang saya baca itu dari Al-Quran, pewahyuan dari Tuhan semesta alam ya. Karena memang ada ayatnya bang ya di Al-Quran itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun in huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu dari Tuhan semesta alam ya. Quran surah An-Najm ya. Kalau abang menyamakan Bible abang dengan Al-Quran gak nyambung bang, karena menurut Lukas 1 pasal 1, kitab Anda itu kitab penyelidikan, bukan wahyu Tuhan. Gimana sih? Aduh. Begini bang, An-Najm itu siapa yang nulis bang? Aduh bang, yang seluruhnya di Al-Quran ya, itu adalah pewahyuan dari Tuhan, disampaikan oleh Nabi dan dicatatkan oleh sahabat Nabi, sekretaris Nabi. Oke? Ya, siapa namanya bang? Siapa Zaid namanya? bin Sabit.
Di mana datanya bahwa itu yang penulisnya bin Zaid? Di mana? Coba, baik, sebelum saya menampilkan datanya, coba abang tampilkan data yang saya minta, jaminan Yesus untuk Kristen ya. Silakan Anda tampilkan, nanti saya tampilkan. Coba dulu kasih tahu saya. Ah, iya, abang tampilkan dulu, masa saya terus yang berdata, abang kagak ya. Soalnya kan abang kan berbeda dengan saya, jadi kan abang kan tidak menerima Alkitab yang saya berikan. Ya, untuk apa saya harus memaksakan kehendak saya untuk itu? Ya, tinggal kamu aja yang ini. Kan saya kan pengen tahu gimana imanmu. Nah, kalau kamu tidak mau menerima apa yang menjadi iman saya, ya sudah, ya berarti berhenti di situ argumentasinya. Oh, berarti nggak ada gitu jaminan Yesus untuk Kristen, nggak ada ya. Ya, nggak ada berarti bang. Kalau Anda stuck atau macet, nggak ada. Banyak. Ya saya minta dari Yesus, kalau banyak satu aja yang saya minta. Aku menjamin surga untuk Kristen, kata Yesus. Mana secara tekstual, mana? Oke. Di dalam ini bang, di dalam Yohanes pasal 17 saja kalau gitu. 17. Silakan bang. 17 berapa? Satu perikop. Enggak, 1 sampai 5 aja baca bang. Oh, 1 sampai 5. Baik, Yohanes 17. Kan hidup yang kekal kalau mengakui dia bukan Tuhan tapi utusan, kan gitu. Lagi pula Yohanes 17 1 sampai 5 itu nggak ada kosakata Kristen bang, nggak ada sama sekali. Lah kan kayak gitu. Abang nggak bisa abang nggak bisa kibulin saya tahu kitab Anda, masalahnya tahu masalahnya. Tapi masalahnya abang itu kan nggak bisa jawab itu. Jadi gini aja lah. Abang itu sebenarnya kalau mau tekstual seperti yang kamu inginkan, nanti kita juga minta, tapi bisa nggak kamu tunjukkan ke kita. Jadi kalau untuk cara diskusi Bang Yusuf ini, itu sebenarnya gimana ya, kalau saya katakan tidak terlalu menarik sebenarnya kalau seperti itu. Nanti kalau saya tanyakan ke kamu, tunjukkan kepada saya di dalam Al-Quran itu di mana kalian itu disuruh sunat. Nggak ada. Kata sunat di dalam itu kan nggak ada. Baik. Nah makanya kan itu yang ini jangan ditunjukkan lah sesuatu seperti itu dalam diskusi-diskusi agama, kan begitu. Nanti kalau ditanya ke kamu ya gimana? Ya gini bang, kalau tidak ada tekstualnya, maka saya akan akui tidak ada tekstualnya gitu. Maka pertanyaan Anda di mana sunat di dalam Al-Quran untuk umat Islam? Saya bilang tidak ada tekstualnya, tapi hanya kontekstual. Kenapa kamu sunat? Kalau hal yang seperti itu abang tanyakan kepada saya, maka saya akan kembalikan kepada Anda. Di mana sunat? Di mana sunat? Secara tekstual. Kenapa kamu sunat? Ya, gini bang, karena saya diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham, kan kayak gitu. Perintah siapa? Perintah Allah untuk mengikuti milah Abraham. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim. An-Nahl 123 ya. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Kami disuruh untuk mengikuti milah Abraham gitu. Loh, di mana sunatnya? Milah Abraham itu apa? Dari mana kamu tahu? Bang, abang nggak tahu milah itu apa? Dari mana kamu tahu bahwa milah Ibrahim itu adalah sunat? Astagfirullah, milah nggak tahu teman-teman abangnya. Bang, di mana kamu tahu bahwa itu milah Ibrahim itu adalah sunat? Dari mana kamu tahu itu?
Aduh. Masa milah aja nggak tahu? Yahudi aja tahu milah loh ya. Ya. Dari mana? Teman-teman, bang, ya, Brit milah, ya, apa yang dimaksud dengan Brit milah? Adalah sebuah upacara penyunatan keagamaan loh, ya. Masa abang nggak tahu? Ini Brit milah bahasa Ibrani loh, ya. Astagfirullah. Bahwa itu adalah sunnah di mana? Ya, Brit milah itu sunat, bang. Berarti ngambil kitab Gimana sih? Ngambil kitab orang Yahudi. Lah, milah itu sunat. Iya. Baik menurut Islam, menurut Yahudi, milah itu sunat, bang. Abang aja yang nggak tahu. Dari mana kamu tahu informasi itu? Pertama dari Al-Quran kan, milah itu sunat. Di mana di Al-Quran bahwa milah Ibrahim itu adalah sunat, di mana? Aduh. Tadi berarti nggak ada tekstualnya juga di tempat abang gitu ya, sehingga abangnya minta data terus sama saya. Oh, di mana? Saya mau belajar sama Bang Ustadz ini. Mana itu? Gimana? Oke. Nih, bentar. Saya bukakan datanya dulu ya. Inilah teman-teman ya. Kalaunya diminta data pasti Islam itu selalu berdata gitu ya. Waduh, apa itu bang? Oke ya teman-teman semuanya, kalau kita merujuk dari ini beberapa kitab pun ya dijelaskan tentang masalah milah ya teman-teman. Apa milah? Milah itu adalah khitan ya. Di dalam periwayatan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ya, Abu Hurairah ya berkata, Rasulullah menjelaskan fitrah itu adalah 5 dari milah tersebut, salah satunya adalah khitan. Nah, ini diterbitkan oleh Al-Bukhari nomor 6297. Oke. Al-Bukhari itu kapan itu, Bang? Al-Bukhari itu kapan itu? Abad keberapa? Aduh, Al-Bukhari itu, Bang, ya adalah perawi hadis yang mana perawi hadis yang sahih beliau ambil yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dari mana dia ambil? Okay. Dari mana dia ambil itu? Iya dari Nabi lah. Ya. Iya, dari mana Nabi? Dari mana? Aduh. Dari mana Nabi mendengarnya? Dari Al-Quran, oke? Nah, dari mana di Al-Quran? An-Nahl 1, 2, 3 kan lengkap jawabannya ya. Mana di situ? Di mana dikatakan bahwa milal itu adalah sunat, di mana? Tidak ada di Al-Quran itu. Di Al-Quran. Bang, tadi kan sudah saya bawakan ayat dari Quran. Lalu abang tanya apa itu milah. Saya gunakan penjelasan dari Nabi kami. Milah itu adalah sunat. Ya. Dari mana dia tahu itu? Milal itu adalah sunat. Dari mana dia tahu? Dari Quran. Loh, di mana di Al-Quran tidak ada ditulis itu? Nah, milah Ibrahim dijelaskan oleh Nabi kami adalah sunat gitu, khitan. Iya, di mana tertulisnya dalam Al-Quran? Tidak tertulis satupun kata sunat di dalam Al-Quran. Ya kalaunya sunat ya bang ya, sunat ya, itu bahasa Arabnya adalah khitan. Ya, di mana? Di dalam bahasa Arabnya khitannya di mana? Di dalam kalau khitan dijelaskan oleh Nabi, Di mana? Jelaskannya di mana? Kalaunya masalah khitan dijelaskan oleh Nabi, di dalam hadis. Apa itu khitannya? Salah satunya Nabi Ibrahim dalam milahnya, perintah kepada Nabi Ibrahim itu adalah sunat khitan. Baik. Sekarang saya mau tanya balik sama abang. Ya, saya mau tanya balik sama abang. Yesus bersunat, kenapa abang kagak sunat? Di mana larangan Yesus untuk Kristen agar Kristen tidak bersunat?
pertanyaan saya di mana, Bang? Kamu kan Loh, pengennya gantian nanya Bang, biar interaktif. Jangan menghindar dari pertanyaan saya. Anda sudah sekali tidak dapat menjawab pertanyaan saya. Yang kedua kali saya tanya balik tentang masalah sunat. Mana larangan Yesus untuk Kristen jika Kristen bersunat? Mana? Gini, Bang, abang kan pengennya kan yang literal. Nah, saya mau tanya dulu, itu di mana di dalam Loh, Al-Quran? nanya lagi abangnya. Wah, Tunjukkan ke saya dulu. macet. Abang nanya lagi. Ya udah, literally-nya larangan Yesus untuk bersunat bagi Kristen mana, Bang? Tidak ada. Ah, ya udah, Tidak. kalau Bang gini, kalau di keagamaan Anda saja tidak ada, ngapain Anda nanya agama orang? Kan kayak gitu. Loh, Lah. kalau anda juga tidak memiliki data tentang agama orang lain, kenapa kamu harus mempertahankan iman dulu? Abraham Mila, bentar, Mila Abraham di An-Nahl 123. Abraham bukan Nasrani, bukan Yahudi. Pede ya Islamnya. Loh, abang itu kan tanda-tanda itu. Kan pede gitu. Maka orang lain. gini Bang, kalau ada di Al-Quran ya jelas kita imani. Lah, kalau abang di kitab abang saja tidak ada tertulis, ngapain Anda imani? Kan kayak gitu. Siapa yang mengimani itu? Lah. Yang mengimani siapa? Lah, Yang mengimani siapa? lah terus mana larangan untuk Kristen agar tidak bersunat? Yang mengimani memang tidak dilarang itu, Lah, dan terus juga tidak ngapain Anda imani? tidak ada kewajiban, loh. Tidak ada kewajiban untuk itu. Kan kayak Loh, gitu Anda ya? yang mempermasalahkan. Loh. Oh, artinya apa Bang? Artinya apa? Yang saya gunakan itu standar yang sama ketika Anda bertanya gitu. Di keagamaan Anda saja tidak ada, ngapain Anda Nah. nanya ke agama orang? Kan kayak gitu. Aduh, abang ada aja ya. Begini, kan Anda kan tentang sunat itu kan wajib, benar gak? Wajib ya. Ah, terus? Nah, kalau wajib itu harus tertulis tidak? Terus? Harus tertulis tidak? Ya Yang wajib tertulis itu? lah. Ya di mana? Karena ada anjuran ya tidak masalah bagi kami. Kan Baik. itu masalah. Sekarang kan kalian kan gitu. Masalah Ya. kamu kan memaksakan gitu. Jadi silakan. abang maunya tekstualnya kayak gini, umat muslim wajib sunat gitu. Loh, bukan hanya itu aja, hanya kata sunat aja yang saya tunjukkan kepada saya, satu kata pun dalam Al-Quran itu sunat atau yang namanya tadi khitan, itu aja yang saya Khitan. Kalau gini Bang, kata ya. sunat saja, kata sunat. Oke, kalau untuk masalah sunat khitan itu nama lainnya adalah milah dalam Quran. Gimana sih? Saya udah tampilkan sama abang, Yahudi aja tahu milah itu adalah sunat gitu loh ya. Sampai saya tunjukkan kepada abangnya milah menurut Yahudi adalah sunat. Bayangkan, Yahudi aja tahu. Di mana dalam Al-Quran bahwa milah itu adalah sunat? Di mana? Tertulisnya gini Bang, yang namanya Al-Quran itu adalah pewahyuan hukum yang diturunkan kayak gitu ya. Hukum itu dijelaskan oleh Nabi. Makanya kita kan nggak tahu itu apa yang dimaksud milah, maka Nabi menjelaskan dalam hadis milah itu adalah khitan. Gimana sih? Saya tidak ada hubungan dengan itu Bang. Itu wahyu, mau kamu itu adalah kitab yang berharga, yang luar biasa. Yang saya tanya adalah tunjukkan kepada saya satu kata pun sunat di dalam. Nggak ada. Kalaunya sunat nggak ada. Nah, Karena karena sunat itu nama lain dari milah. Dah itu aja. Tunjukkan kepada saya di mana di dalam Al-Quran bahwa Sunat adalah milah itu penjelasan Nabi dari hadis.
bukan dari Iya, Quran. di mana dia tahu? Dari mana dia tahu penjelasan itu? Dari mana dia ambil penjelasan itu? Tadi memangnya saya menampilkan data apa sama abang ya? Ketika saya bacain data gitu ya. Gimana sih bang? Tadi saya menampilkan milah itu yang dimaksud adalah fitrah manusia berkhitan. Aduh. Masa harus saya ulang? Saya harus gini, harus ulang-ulang gitu data yang saya tampilkan Dari ya. mana kamu tahu? Begini, Bang. Begini, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Begini. Dari mana saya tahu bahwa abang itu adalah Islam, karena saya tahu abang itu berbicara tentang keislaman, mengakui bahwa Anda itu Islam. Nah, pertanyaan saya sekarang, dari mana kamu tahu bahwa milah itu adalah sunat? Dari mana datanya kamu ambil? Kamu tadi bilangnya di Al-Quran. Di mana Al-Qurannya itu? Karena gitu. Ini sekali lagi ya, saya tampilkan sama teman-teman ya. Saya nggak akan ulang-ulang ntar ke Bennett gitu. Tsumma auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin ya. Apa itu milah ya? Maka dijelaskan oleh Nabi ya, milah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, fitrah dari milah itu ada 5, khitan salah satunya ya. Jadi ya, yang dimaksud milah Ibrahim alaihissalam berkhitan dengan kodum ya, sedangkan beliau berusia umur 80 tahun ya. Enggak saya ulang-ulang lagi bang ya. Ya Bang, kamu itu sebenarnya kamu itu dari mana kamu ambil data itu? Itu yang saya tanya. Dari mana? Bang, tadi ketika saya menampilkan data, dari mana saya ambil data itu bang? Saya tanya balik dulu. Ketika saya menampil, nah ya udah abang tahu dari Bukhari, nah ngapain nanya lagi? Kalau abang, kalau abang tahu sendiri, saya ngambil dari hadis Bukhari, ngapain Anda tanya lagi? Dari mana data yang kau ambil, kata Anda? Tahu setelah kami bang, mana tahu dia itu dari mana Bukhari itu tahu bahwa itu adalah dari Nabi. Dari Nabi. Dari Nabi. Dia tahu? Nabi dari Quran. Dari mana Nabi dia dari tahu? Quran. Di mana Qurannya? Quran dari Tuhan semesta alam dah. Iya. Ya udah, itulah penjelasannya. Anda kalau ulang-ulang kayak gitu, tetap kayak gitu jawabannya bang, sama. Berarti bodoh ya, bodoh di situ ya, mentok ya. Bukan mentok, memang seperti itu penjelasannya. Yang jelas nggak bisa dibantah oleh Anda ya. Kalau Anda mempunyai bantahan, oh kan milah itu bukan khitan, tunjukkan datanya ya teman-teman ya. Saya tidak bertanya itu milah itu bukan khitan, yang saya tanyakan adalah di mana kamu tahu data itu bahwa milah itu adalah khitan, di mana? Milah itu adalah khitan dari hadis. Akan tetapkan jawabannya ya. Hadis itu dari mana? Hadis dari Nabi. Nabi itu dari mana ambil datanya itu? Dari Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran tidak ada? Quran dari mana? Dari Tuhan semesta alam. Dah itu aja. Allah tidak pernah mengatakan itu. Di mana? Ya udah. Ditanya balik teman-teman, macet dia, macet. Terima kasih. Itu jawabannya tetap, cuma nggak ada bantahan. Karena anak-anak saya ribut soalnya. Saya turun dulu. Oh ya udah, baik. Oke, makasih ya bang ya. Oke, ya kalau ada kesalahan saya ya. Cuman kita. Sama. Oke.